dan sudah terjadwal di tanggal sekian, serta keberadaannya hanya sesaat saja, maka apa yang akan kita persiapkan? Maka ini pengalaman pribadi ya, selama 3 tahun mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah di Medan, sering kita kedatangan tamu-tamu besar, baik dalam taraf nasional atau internasional. Maka persiapan itu akan mencakup berapa hal. Pertama, pembenahan lokasi ya. Pertama dibersihkan area sekolah tinggi. Kemudian penertiban, karena kita ingin dilihat oleh tamu tersebut dalam keadaan baik. Ini hal yang logis, hal yang kita persiapkan ketika kita mendengar akan kedatangan tamu agung. Jangankan tamu agung, mungkin ada beberapa tamu yang di luar kota, saudara kita sudah mempersiapkan dia akan ditempatkan di tempat sipulan, kemudian dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mengidentifikasi siapa tamu yang akan datang ini dan apa keutamaannya, sehingga kita tahu apa yang harus diberikan kepada tamu tersebut. Jadi kita kenali siapa dia, apakah dia gubernur, camat, ataukah saja sekedar kepala RT. Maka kita akan memberikan pelayanan sesuai dengan kedudukan tamu tersebut. Nah, setelah itu baru kita akan merancang apa saja yang dia inginkan dan kegiatan apa saja yang akan kita bawa bersama dia untuk berkunjung. Bukan demikian Pak ya, Bu? Mungkin saya belum begitu tahu tamu-tamu yang datang ke sekolah ini. Tentunya banyak ya, baik dari dinas pendidikan atau dari Jamiah Persis. Pasti ada persiapan-persiapan seperti itu. Nah, demikian juga ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ajmain. Ketika kita mau menyambut bulan Ramadan, maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan, seperti apa yang kita persiapkan ketika menyambut tamu-tamu dari kalangan manusia. Nah, apa saja? Yang pertama, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya puasa ini bukan hal yang baru ya bagi kita ya, bukan hal yang baru. Bahkan puasa kita lebih banyak daripada puasanya Rasulullah. Tahun keberapa disyariatkannya puasa? 2 Hijriah. Artinya Rasulullah melakukan puasa ini 8 atau 9 kali saja. Sekarang kita sudah umur, saya ya 36, Pak Adi ya 36, sudah berpuasa insya Allah lah yang full dari umur 10 Pak Adi ya. Nah, dari umur 10, artinya sudah 26 kali puasa. Insya Allah lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Nah, biasanya sesuatu yang berulang-ulang itu menyebabkan orang bosan, tidak lagi antusias. Makanya lihat Rasulullah SAW ketika melihat hal tersebut, beliau senantiasa memberikan tarhib kepada para sahabatnya akan kedatangan bulan Ramadan. Maka sering kita melihat pelang-pelang genjang bulan Ramadan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini adalah salah satu sunnah agar kita kembali terdorong untuk meningkatkan menyambut bulan tersebut. Maka Rasulullah setiap kali datang bulan Ramadan beliau mengatakan, "Atakum Ramadan." Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah ampuni hamba-hambanya, Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malamnya. Amalan dilipat gandakan,
Inilah bulan yang penuh dengan kebaikan. Lalu apa kata Rasulullah? Iftaradallahu siyamahu. Allah telah mewajibkan puasa pada bulan tersebut. Fihi, pada bulan tersebut, tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar wa tusaffadu asyayatin. Pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, sungguh dia akan merugi. Nah, ikhwatul iman rahimani Ibnu Rajab mengatakan dari hadis ini merupakan pokok sumber bolehnya kita bertahniah, saling mengucapkan selamat ketika datangnya bulan Ramadan, berbahagia dengan bulan Ramadan. Ini pertama ya, harus kita hadirkan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Jadi katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah seyogianya kalian berbahagia. Nah, datangnya Ramadan merupakan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba bayangkan, berapa banyak tetangga dan kerabat kita yang sudah meninggal menjelang bulan Ramadan dan Allah memilih kita. Di Babakan itu ada sekitar mungkin 5 sampai 6 orang tetangga-tetangga masjid yang meninggal, di antaranya Bapak Allah yarham. Mungkin di tempat ikhwah dan akhwat sekalian juga demikian. Nah, oleh karena itu kita harus merasakan kenikmatan yang agung ini, bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Karena dengan gembira kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau kita senang, insya Allah kita akan melakukan sebuah amalan dengan baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tadi kita mempersiapkan tempat kita dengan baik sebelum kedatangan tamu ya, dengan bersih-bersih, maka seyogianya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati kita, membersihkan perselisihan di antara kita. Oleh karenanya, ikhwatul iman, lihat di antara hadis, walaupun ini hadis mukhtalafi dan sebagian muhaddisin menetapkan bahwa hadis ini hadis hasan, tentang keutamaan Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfus Sya'ban. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Lailatul Nisfi min Sya'ban," jika datang pertengahan bulan Sya'ban, itu pada malam pertengahan bulan Sya'ban, apa kata Rasulullah? "Ittala'allahu ala ibadihi." Allah akan memperhatikan hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah mengampuni seluruh hambanya, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang musyahin, yang pasea, yang siri-siri nonggongannya. Nah, insya Allah moanya durangna, insya Allah. Tapi pilih ayahnya. Nah, ini kesempatan menjelang bulan Ramadan, saling kita islah sesama kita, sesama tetangga, sama keluarga. Apalagi yang namanya ujian kehidupan itu di dalam interaksi dengan saudara itu lebih banyak ujiannya daripada dengan orang lain.